Nah, barusan lewat stasiun kecil ya. Nah, mungkin perlu dibuatkan ini ya, track atau posisi, jadi kayak pesawat. Pesawatnya wajar sih ya, barangnya mahal sih. Pesawat itu kenapa harus ada track lintasannya ya, karena memang ya secara fisik nggak kelihatan dari bawah ya. Harusnya kereta api juga dibikin kayak Gojek gitulah, punya apa tuh, iya lintasan gitu ya, kayak tadi saya cerita Tembus, Teman Bus juga punya kan. Kereta api tolonglah bikin lah ya, supaya ya keren. Jangan jadi kalau alasannya gini kan, kereta api nggak ada pesaing. Boleh, tapi itu jawaban yang tidak manajerial itu. Ya. Kayak PLN juga, kenapa PLN sering mati? Tenang, kalau nggak mau langsung PLN cabut aja kan, mungkin gitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang monopolistik ya, yang monopoli lah, yang sendirian gitu ya, yang nggak punya pesaing, itu memang susah untuk diberi masukan gitu. PLN ya gitu aja ya. Mungkin nanti suatu saat kalau kita punya pembangkit mandiri ya, nanti 2000 berapa itu, 2050 itu target tiap rumah itu punya satu power bank besar yang setara dengan 5000 watt ya, 5000 kW lah. dengan asumsi seperti itu, sebagiannya dihasilkan secara mandiri dari pembangkit itu tenaga surya gitu. Jadi punya ya listrik mandiri lah. Nah, nanti PLN dipakai untuk apa? PLN dipakai untuk menggerakkan sumber-sumber alat listrik yang baru gitu. Nah, contohnya si kereta api listrik, atau misalnya pengeringan apa pakai listrik, jemur baju pakai listrik gitu ya. Pokoknya ya gitulah. Jadi PLN tidak lagi menjadi satu-satunya penyedia pasokan listrik. Katanya sih 2045, tapi nggak tahu. Sekarang kayak bisa ya, dengan catatan industri litiumnya sudah dipegang sama kita. Kan litiumnya sih ada di Indonesia, litium nikelnya ada. Bukan litium ya, nikel. Karena litium itu kan hasil reaksi dari bahan dasar nikel. Lithium polimer itu baterai yang kayak di HP itu, kayak di mobil listrik lah ya, motor listrik lah, selis itu kan. Itu Indonesia punya bahan yang besar itu. Makanya kemarin sampai berani satu mobil itu disubsidi itu ya. Ya karena memang sebagian besarnya dibuat oleh kita sendiri gitu. Nah, permasalahannya adalah pada teknologinya. Bagaimana membuat si baterai tadi murah awet. Nah itu kan susah itu ya. Kalau murah boros mah gampang. Nah, teknologi yang mengefisiensikan proses dan kapasitas itu yang punya orang luar aja, anggap aja Jerman lah ya. Sehingga mau tidak mau Indonesia harus sama dengan Jerman. Tetapi dari sisi kekuatan lobby Cina maju duluan gitu. Dan kita kayaknya sudah bersepakat dengan Cina gitu ya. Pemerintah kita ya, bukan saya mah nggak urusan kayak gitu. Saya pengamat aja, saya melihat dari jauh aja. Nah, kalau saya butuhnya apa? Ya butuhnya tadi itu, bagaimana instalasi pembangkitan listrik mandiri gitu. Itu kalau bisa dimasalkan gitu. Ini aja nih, kayak daerah-daerah kayak gini nih. Mana ada jaringan, ada listrik ada ya. Ketika tidak ada listrik, mereka pakai apa? Kayak daerah pegunungan, pulau terpencil, satu-satunya cara ya PLTA. PLT surya, matahari ya. Sedangkan PLT surya itu membutuhkan komponen baterai. Nah, baterai harus dibuat sekarang. Nah, baterai itu kan dibagi-bagi sekarang. Kalau buat HP udah jelas tuh ya. Terus buat sepeda listrik oke, motor listrik oke, mobil hybrid oke. Nah, nanti sebagian dialokasikan untuk rumah tangga.
kemarin konversi gas ke listrik kan nggak jadi itu. Kenapa? Mungkin kita belum siap atau sudah dianggap mau diselewengkan sana sini kayaknya gitu. Jadi kenapa gas itu mau dikonversi ke listrik? Alasannya adalah gas itu sudah menipis gitu. Sehingga kalau dipaksakan diperpanjang, harganya pasti naik. Kalau naik berarti mengimbas kepada harga-harga kebutuhan pokok yang lain. Otomatis inflasi akan naik gitu. Nah, proses konversi itulah yang nantinya dipermasalahkan. Pertanyaannya kapan gitu? Kapan waktu yang tepat gitu? Jadi kalau mengacu ke Yusuf Kala dulu, kenapa dari minyak tanah ke gas? Ya sama. Alasannya adalah produksi minyak tanah terbatas. Terus yang kedua masalah green policy ya. Jadi kayak ya itulah tanpa polusi, daur ulang segala macam lah. Demi kesehatan, kemudian proses pengolahan hasil dari pembakaran fosil ya, itu kan pencemaran segala macam. Nah, itulah itu. Dan dianggap LPG itu ramah lingkungan gitu aja. Nah ternyata ramah lingkungan tetap aja nanti punya potensi untuk habis. Ketika habis bagaimana? Ya harus ada penggantinya. Penggantinya apa? Kemarin diwacanakan apa? Listrik, kompor listrik. Nah, kompor listrik belum mencapai nilai ekonomis, alias masih mahal. Jadi kompor listrik yang itu tuh masih induksi ya, yang bagus yang pakai induksi itu ya. Itu masih 1,5 juta. Cuma 2 pit ya, 2 pit itu ya cukup lah untuk rumah tangga biasa lah, 2 pit. Kalau untuk yang rada gede nggak bisa, harus beli beberapa. Nah itu masih statusnya ditunda ya. Nanti pasti akan dikonversi ke listrik itu pasti, karena gas itu akan habis ya. Gas itu habis, nanti mobil-mobil hybrid, sepeda juga ya, sepeda udah listrik lah. Sepeda emang nggak masalah ya, nggak ada juga nggak apa-apa, motor aja lah ya. Tapi kasihan juga lihat motor listrik Grab gitu ya. Kalau lewat Dago itu ke atas, aduh, kayak sesek napas gitu kalau pelari gitu. Ya. Jadi kadang tuh suka diketawain nih sama Vario gitu. Vario kenceng pelanggan yang kami hormati. Tuh udah lewat. Kami informasikan sesaat lagi Nonsernya udah Argo Wilis sampai mana? tiba dan berhenti di stasiun Kroya. Oh Kroya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, kami persilahkan untuk Anda mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Untuk keamanan dan keselamatan Anda, kami himbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum kereta api benar-benar berhenti sempurna di stasiun Kroya. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Kroya. Nah ini kalau saya dengar yang tadi kayaknya udah ganti announcernya ya. Tadi nggak kayak gini logatnya. Ya. Jadi kayaknya gantiannya di sana tuh, di mana? Jogja ya, atau Kutoarjo. Pokoknya ganti, kayaknya barengan satu tim sama kondektur itu. Mungkin ya, mungkin. Yang tahu silakan nanti di konfirmasi ya. Jadi saya baru sekali ini lewat sini siang hari. Sebelumnya suka malam aja. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan kembali sesaat lagi kereta api Argo Wilis akan tiba dan berhenti di stasiun Kroya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, kami persilakan untuk Anda mempersiapkan diri.
Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Untuk keamanan dan keselamatan Anda, kami himbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum kereta api benar-benar berhenti sempurna di stasiun Kroya. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Kroya. Mungkin kedepannya pakai AI itu ya. Jadi kalau GPS-nya udah menunjukkan 500 meter sebelum stasiun pemberhentian gitu ya, langsung ada AI-nya langsung announcer gitu. Jadi juga disesuaikan ya, Wilujeng siang atau Wilujeng enjing atau good afternoon gitu ya. Kayaknya seru itu. Tapi mengurangi itu ya, nanti Vkom ngambek gitu. Fakultas komunikasi ngambek. Kenapa komunikasi by mass ya, komunikasi massa kan, meskipun massa penumpang diganti sama AI atau robot gitu ya, nggak tahu nanti. Jadi tugasnya announcer tadi apa, bikin program, maksudnya bikin program, bukan program coding ya, tapi program apa-apa yang mesti diucapkan ya. Oke, sampai Kroya. Nah, Kroya itu adalah pertigaan kalau nggak salah. Pertigaan kayak kalau di Jawa Timur itu apa? Tadi lupa lagi saya. Tuh kan. Kertosono. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada Kertosono. Kertosono itu ya, Kertosono itu kalau ke kiri ke Kediri, Nganjuk. Ya, pertigaan yang arah ke selatan tadi itu ya. Nah, kalau Kroya ke Purwokerto atasnya. Ya, kalau lurus ke Maos, kita lurus ya, kita sejajaran pantai selatan lah. Kalau ke atas itu ke Purwokerto, jadi Jakarta mana? Jakarta Jogja, Jakarta Purwokerto Jogja. Jakarta Purwokerto Jogja berarti lewat Kroya. Ya, jalur selatan ya, selatan. Apa Sancaka ya, Sancaka. Ya itu teman-temannya itu ya. Saya nggak hafal karena nggak pernah lewat situ. Jadi saya paling relasi itu Bandung Jogja, Bandung Surabaya, Bandung Malang udah. Nah, saya juga belum pernah lewat utara ya, lewat Pantura, kecuali bis ya. Kalau bis mas sering, kereta api maksudnya. Kemarin teman ada yang ngajak Harina, ke Harina aja. Dulu Harina itu Bandung Cirebon, Bandung Semarang, diterusin Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya gitu. Kalau dari Bandung berangkatnya jam 19.45 gitu ya. Wah, agak malam dikit lah. Nyampe Surabaya jam 7, jam 8, jam 9, start segitulah, jam 8 lah. Itu kayaknya mirip-mirip Malabar. Jadi punya 3 kelas ya. Kelas eksekutif, kelas bisnis, sama kelas ekonomi ya. Itu udah saya bahas tadi pagi ya, waktu berangkat tadi. Kayaknya lama di sini nih ya.
Jadi nanti yang harus turun itu adalah di Cipendei. Nggak tahu nanti mau turun nggak nanti. Harusnya mah turun ya, hanya untuk melemaskan ini aja, otot aja. Mungkin bagi mereka yang tidak betah duduk gitu ya, saya mah mau 5 jam 10 jam duduk kuat aja gitu. Karena ya gitulah.